Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat ternyata terserang radang tenggorokan hingga harus absen dalam 2 hari di TC Timnas Indonesia. Misteri keberadaan Jordi Amat di TC Timnas Indonesia akhirnya terpecahkan. Bek Johor Darul Takzim itu ternyata sedang terserang sakit radang tenggorokan dan batuk. Memang Jordi Amat telah tiba di Bali sejak Minggu, 25 Mei 2025. Ia sempat diwawancari oleh Kompas TV perihal bagaimana fasilitas di Bali United Training Center. Sangat senang berada di sini, Bali, kata Jordi Amat dilansir bolasport.com dari Kompas TV. Semua fasilitas yang ada di Bali sangat bagus juga, tambahnya. Namun saat latihan perdana TC Timnas Indonesia pada Senin, 26 Mei 2025, tidak ada kehadiran Jordi Amat di Bali United Training Center. TC sendiri dihadiri 22 pemain, di mana 10 pemain absen termasuk Jordi. Pada hari kedua, Selasa, 27 Mei 2025, sebanyak 25 pemain hadir di TC dengan tambahan Justin Hubner, Kelvin Verdong dan Beckham Putra. Jordi Amat belum juga terlihat hingga hari kedua sehingga publik pun menanyakan keberadaan pemain bergelar Pangeran Kerajaan Siau tersebut. Pada akhirnya, sesuai keterangan PSSI, Jordi Amat mengalami radang tenggorokan. Dokter Timnas Indonesia, Alvan Asyar menginstruksikan Jordi untuk beristirahat terlebih dulu. Jordi kami sarankan beristirahat karena mengalami radang tenggorokan fase akut, kata Alvan Asyar dilansir bolasport.com dari Kita Garuda. Saat ini kondisinya terus membaik, tambahnya. Jordi Amat direncanakan akan latihan terpisah pada Kamis, 29 Mei 2025, mendatang. Pada Rabu, 28 Mei 2025, hari ini, para pemain Timnas Indonesia tidak menggelar latihan di lapangan. Tanpa beberapa dari mereka menghabiskan waktu dengan bermain padel. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya sebagai tim pelengkap, Timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia langganan Piala Dunia. Indonesia saat ini bertengger di posisi keempat klasemen grup C dengan meraup 9 poin dari 8 pertandingan. Indonesia berada tepat di bawah 3 tim papan atas Asia yang telah menjadi langganan Piala Dunia. Ketiga tim tersebut adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang memimpin klasemen dengan torehan 20 poin dan dipastikan lolos ke putaran final sebagai juara grup C. Australia menduduki posisi kedua dengan 13 poin, unggul 3 poin atas Arab Saudi di peringkat ketiga. Dengan 2 laga sisa, Indonesia masih memiliki peluang untuk menyalip Australia dan Arab Saudi dan merebut posisi kedua. Tim yang finish di posisi kedua berhak menemani Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Sedang tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjalanan ke putaran keempat babak kualifikasi. Secara matematis, ada 2 skenario yang membuat Indonesia bisa merebut posisi kedua di grup C. Pertama, Indonesia harus mengalahkan Cina dan Jepang dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Skuad Garuda juga perlu berharap Australia kalah dari Jepang dan seri melawan Arab Saudi. Kedua, Indonesia harus mengalahkan Cina dan mampu bermain imbang melawan Jepang. Di sisi lain, Australia kalah dari Jepang dan Arab Saudi, kemudian Arab Saudi juga kalah dari Bahrain. Meski terbilang sulit, media asal Inggris Sportsmole meyakini Indonesia masih memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia. Sportsmole juga menyebut skuad besutan Patrick Kluivert itu sebagai tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Sportsmole ketika memberikan ulasan tentang ASEAN All-Stars yang akan menghadapi Manchester United. Kedua tim akan bertanding dalam pertandingan persahabatan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, Rabu, 28 Mei 2025, malam waktu Indonesia Barat. Indonesia diwakili oleh 2 pemain di skuad ASEAN All-Stars, namun tidak ada satupun bintang yang membela tim nasional. Lawan pertama Man United adalah ASEAN All-Stars, yang awalnya dibentuk pada tahun 2014 untuk memainkan pertandingan amal guna membantu korban Topan Haiyan, kalah 0-1 dari Indonesia. Kali ini, skuadnya mencakup beberapa pemain Indonesia, yang mana merupakan negara terkuat di kawasan. Sementara mereka akan dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik. Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 minggu depan, dan masih memiliki peluang besar untuk mencapai putaran final musim panas mendatang. Ini menunjukkan seberapa besar peningkatan infrastruktur sepak bola di negara ini. Tetapi tidak ada satupun pemain kunci mereka yang akan terlibat dalam pertandingan persahabatan ini, tulis Sportsmole.
Timnas Indonesia bakal melakoni pertandingan krusial melawan Cina. Keduanya akan saling sikut pada laga lanjutan Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertemuan kedua tim turut mendapat sorotan dari Soha.vn. Dalam artikel, media lokal Vietnam itu mengungkapkan dua alasan timnas Indonesia lebih diunggulkan daripada Cina. Pertama, Indonesia dinilai memiliki skuad yang lebih berkualitas dengan hadirnya banyak pemain naturalisasi, yang sebagian besar berkarir di Eropa, khususnya Belanda. Sebaliknya, Cina tidak memiliki pilar yang abroad di benua biru. Menurut Soha, kualitas pemain Indonesia terlihat dari total nilai pasar 32 nama yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Berdasarkan data Transfermarkt, total harga pasar skuad Garuda saat ini mencapai 37,5 juta euro. Jumlah tersebut 3 kali lipat lebih tinggi dari nilai skuad Cina untuk laga melawan Indonesia. Alasan kedua adalah proses persiapan dan keuntungan sebagai tuan rumah. Bermain di kandang sendiri, Indonesia akan mendapat dukungan langsung dari sekitar 70.000 supporternya. Menurut Soha, timnas Indonesia kerap tampil sangat baik dan meraih hasil positif saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Teranyar, Indonesia berhasil menang tipis, kala menjamu Bahrain di GBK pada Maret lalu. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat ternyata terserang radang tenggorokan hingga harus absen dalam 2 hari di TC Timnas Indonesia. Misteri keberadaan Jordi Amat di TC Timnas Indonesia akhirnya terpecahkan. Bek Johor Darul Takzim itu ternyata sedang terserang sakit radang tenggorokan dan batuk. Memang Jordi Amat telah tiba di Bali sejak Minggu, 25 Mei 2025. Ia sempat diwawancari oleh Kompas TV perihal bagaimana fasilitas di Bali United Training Center. Sangat senang berada di sini, Bali, kata Jordi Amat dilansir bolasport.com dari Kompas TV. Semua fasilitas yang ada di Bali sangat bagus juga, tambahnya. Namun saat latihan perdana TC Timnas Indonesia pada Senin, 26 Mei 2025, tidak ada kehadiran Jordi Amat di Bali United Training Center. TC sendiri dihadiri 22 pemain, di mana 10 pemain absen termasuk Jordi. Pada hari kedua, Selasa, 27 Mei 2025, sebanyak 25 pemain hadir di TC dengan tambahan Justin Hubner, Kelvin Verdong dan Beckham Putra. Jordi Amat belum juga terlihat hingga hari kedua sehingga publik pun menanyakan keberadaan pemain bergelar Pangeran Kerajaan Siau tersebut. Pada akhirnya, sesuai keterangan PSSI, Jordi Amat mengalami radang tenggorokan. Dokter Timnas Indonesia, Alvan Asyar menginstruksikan Jordi untuk beristirahat terlebih dulu. Jordi kami sarankan beristirahat karena mengalami radang tenggorokan fase akut, kata Alvan Asyar dilansir bolasport.com dari Kita Garuda. Saat ini kondisinya terus membaik, tambahnya. Jordi Amat direncanakan akan latihan terpisah pada Kamis, 29 Mei 2025, mendatang. Pada Rabu, 28 Mei 2025, hari ini, para pemain timnas Indonesia tidak menggelar latihan di lapangan. Tanpa beberapa dari mereka menghabiskan waktu dengan bermain padel. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya sebagai tim pelengkap, Timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia langganan Piala Dunia. Indonesia saat ini bertengger di posisi keempat klasemen Grup C dengan meraup 9 poin dari 8 pertandingan. Indonesia berada tepat di bawah 3 tim papan atas Asia yang telah menjadi langganan Piala Dunia. Ketiga tim tersebut adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang memimpin klasemen dengan torehan 20 poin dan dipastikan lolos ke putaran final sebagai juara Grup C. Australia menduduki posisi kedua dengan 13 poin, unggul 3 poin atas Arab Saudi di peringkat ketiga. Dengan 2 laga sisa, Indonesia masih memiliki peluang untuk menyalip Australia dan Arab Saudi dan merebut posisi kedua. Tim yang finish di posisi kedua berhak menemani Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Sedang tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjalanan ke putaran keempat babak kualifikasi. Secara matematis, ada 2 skenario yang membuat Indonesia bisa merebut posisi kedua di Grup C. Pertama, Indonesia harus mengalahkan Cina dan Jepang dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Skuad Garuda juga perlu berharap Australia kalah dari Jepang dan seri melawan Arab Saudi. Kedua,
Indonesia harus mengalahkan Cina dan mampu bermain imbang melawan Jepang. Di sisi lain, Australia kalah dari Jepang dan Arab Saudi, kemudian Arab Saudi juga kalah dari Bahrain. Meski terbilang sulit, media asal Inggris Sportsmole meyakini Indonesia masih memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia. Sportsmole juga menyebut skuad besutan Patrick Kluivert itu sebagai tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Sportsmole ketika memberikan ulasan tentang ASEAN All-Stars yang akan menghadapi Manchester United. Kedua tim akan bertanding dalam pertandingan persahabatan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, Rabu, 28 Mei 2025, malam waktu Indonesia Barat. Indonesia diwakili oleh 2 pemain di skuad ASEAN All-Stars, namun tidak ada satupun bintang yang membela tim nasional. Lawan pertama Man United adalah ASEAN All-Stars, yang awalnya dibentuk pada tahun 2014 untuk memainkan pertandingan amal guna membantu korban Topan Haiyan, kalah 0-1 dari Indonesia. Kali ini, skuadnya mencakup beberapa pemain Indonesia, yang mana merupakan negara terkuat di kawasan. Sementara mereka akan dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik. Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 minggu depan, dan masih memiliki peluang besar untuk mencapai putaran final musim panas mendatang. Ini menunjukkan seberapa besar peningkatan infrastruktur sepak bola di negara ini. Tetapi tidak ada satupun pemain kunci mereka yang akan terlibat dalam pertandingan persahabatan ini, tulis Sportsmole. Timnas Indonesia bakal melakoni pertandingan krusial melawan Cina. Keduanya akan saling sikut pada laga lanjutan Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertemuan kedua tim turut mendapat sorotan dari Soha.vn. Dalam artikel, media lokal Vietnam itu mengungkapkan 2 alasan timnas Indonesia lebih diunggulkan daripada Cina. Pertama, Indonesia dinilai memiliki skuad yang lebih berkualitas dengan hadirnya banyak pemain naturalisasi, yang sebagian besar berkarier di Eropa, khususnya Belanda. Sebaliknya, Cina tidak memiliki pilar yang abroad di benua biru. Menurut Soha, kualitas pemain Indonesia terlihat dari total nilai pasar 32 nama yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Berdasarkan data Transfermarkt, total harga pasar skuad Garuda saat ini mencapai 37,5 juta euro. Jumlah tersebut 3 kali lipat lebih tinggi dari nilai skuad Cina untuk laga melawan Indonesia. Alasan kedua adalah proses persiapan dan keuntungan sebagai tuan rumah. Bermain di kandang sendiri, Indonesia akan mendapat dukungan langsung dari sekitar 70.000 supporternya. Menurut Soha, timnas Indonesia kerap tampil sangat baik dan meraih hasil positif saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Teranyar, Indonesia berhasil menang tipis, kala menjamu Bahrain di GBK pada Maret lalu. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat ternyata terserang radang tenggorokan hingga harus absen dalam 2 hari di TC Timnas Indonesia. Misteri keberadaan Jordi Amat di TC Timnas Indonesia akhirnya terpecahkan. Bek Johor Darul Takzim itu ternyata sedang terserang sakit radang tenggorokan dan batuk. Memang Jordi Amat telah tiba di Bali sejak Minggu, 25 Mei 2025. Ia sempat diwawancari oleh Kompas TV perihal bagaimana fasilitas di Bali United Training Center. Sangat senang berada di sini, Bali, kata Jordi Amat dilansir bolasport.com dari Kompas TV. Semua fasilitas yang ada di Bali sangat bagus juga, tambahnya. Namun saat latihan perdana TC Timnas Indonesia pada Senin, 26 Mei 2025, tidak ada kehadiran Jordi Amat di Bali United Training Center. TC sendiri dihadiri 22 pemain, di mana 10 pemain absen termasuk Jordi. Pada hari kedua, Selasa, 27 Mei 2025, sebanyak 25 pemain hadir di TC dengan tambahan Justin Hubner, Kelvin Verdong dan Beckham Putra. Jordi Amat belum juga terlihat hingga hari kedua sehingga publik pun menanyakan keberadaan pemain bergelar Pangeran Kerajaan Siau tersebut. Pada akhirnya, sesuai keterangan PSSI, Jordi Amat mengalami radang tenggorokan. Dokter Timnas Indonesia, Alvan Asyar menginstruksikan Jordi untuk beristirahat terlebih dulu. Jordi kami sarankan beristirahat karena mengalami radang tenggorokan fase akut, kata Alvan Asyar dilansir bolasport.com dari Kita Garuda. Saat ini kondisinya terus membaik, tambahnya. Jordi Amat direncanakan akan latihan terpisah pada Kamis, 29 Mei 2025, mendatang. Pada Rabu, 28 Mei 2025, hari ini, para pemain timnas Indonesia tidak menggelar latihan di lapangan.
tanpa beberapa dari mereka menghabiskan waktu dengan bermain padel. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya sebagai tim pelengkap, Timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia langganan Piala Dunia. Indonesia saat ini bertengger di posisi keempat klasemen grup C dengan meraup 9 poin dari 8 pertandingan. Indonesia berada tepat di bawah 3 tim papan atas Asia yang telah menjadi langganan Piala Dunia. Ketiga tim tersebut adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang memimpin klasemen dengan torehan 20 poin dan dipastikan lolos ke putaran final sebagai juara grup C. Australia menduduki posisi kedua dengan 13 poin, unggul 3 poin atas Arab Saudi di peringkat ketiga. Dengan 2 laga sisa, Indonesia masih memiliki peluang untuk menyalip Australia dan Arab Saudi dan merebut posisi kedua. Tim yang finish di posisi kedua berhak menemani Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Sedang tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjalanan ke putaran keempat babak kualifikasi. Secara matematis, ada 2 skenario yang membuat Indonesia bisa merebut posisi kedua di grup C. Pertama, Indonesia harus mengalahkan Cina dan Jepang dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Skuad Garuda juga perlu berharap Australia kalah dari Jepang dan seri melawan Arab Saudi. Kedua, Indonesia harus mengalahkan Cina dan mampu bermain imbang melawan Jepang. Di sisi lain, Australia kalah dari Jepang dan Arab Saudi, kemudian Arab Saudi juga kalah dari Bahrain. Meski terbilang sulit, media asal Inggris Sportsmole meyakini Indonesia masih memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia. Sportsmole juga menyebut skuad besutan Patrick Kluivert itu sebagai tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Sportsmole ketika memberikan ulasan tentang ASEAN All-Stars yang akan menghadapi Manchester United. Kedua tim akan bertanding dalam pertandingan persahabatan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, Rabu, 28 Mei 2025, malam waktu Indonesia Barat. Indonesia diwakili oleh 2 pemain di skuad ASEAN All-Stars, namun tidak ada satupun bintang yang membela tim nasional. Lawan pertama Man United adalah ASEAN All-Stars, yang awalnya dibentuk pada tahun 2014 untuk memainkan pertandingan amal guna membantu korban topan Haiyan, kalah 0-1 dari Indonesia. Kali ini, skuadnya mencakup beberapa pemain Indonesia, yang mana merupakan negara terkuat di kawasan. Sementara mereka akan dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik. Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 minggu depan, dan masih memiliki peluang besar untuk mencapai putaran final musim panas mendatang. Ini menunjukkan seberapa besar peningkatan infrastruktur sepak bola di negara ini. Tetapi tidak ada satupun pemain kunci mereka yang akan terlibat dalam pertandingan persahabatan ini, tulis Sportsmole. Timnas Indonesia bakal melakoni pertandingan krusial melawan Cina. Keduanya akan saling sikut pada laga lanjutan grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertemuan kedua tim turut mendapat sorotan dari Soha.vn. Dalam artikel, media lokal Vietnam itu mengungkapkan 2 alasan timnas Indonesia lebih diunggulkan daripada Cina. Pertama, Indonesia dinilai memiliki skuad yang lebih berkualitas dengan hadirnya banyak pemain naturalisasi, yang sebagian besar berkarier di Eropa, khususnya Belanda. Sebaliknya, Cina tidak memiliki pilar yang abroad di benua biru. Menurut Soha, kualitas pemain Indonesia terlihat dari total nilai pasar 32 nama yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Berdasarkan data Transfermarkt, total harga pasar skuad Garuda saat ini mencapai 37,5 juta euro. Jumlah tersebut 3 kali lipat lebih tinggi dari nilai skuad Cina untuk laga melawan Indonesia. Alasan kedua adalah proses persiapan dan keuntungan sebagai tuan rumah. Bermain di kandang sendiri, Indonesia akan mendapat dukungan langsung dari sekitar 70.000 suporternya. Menurut Soha, timnas Indonesia kerap tampil sangat baik dan meraih hasil positif saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Teranyar, Indonesia berhasil menang tipis, kala menjamu Bahrain di GBK pada Maret lalu.